Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan dengan pokok bahasan subsistem pelayanan kesehatan. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan pusat kesehatan masyarakat. Nah, untuk hari ini ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui batasan pelayanan kesehatan perorangan, kemudian macam-macam pelayanan kesehatan perorangan, kemudian pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia. Nah, mengingat kembali bahwasanya fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah suatu alat atau suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya selain fasilitas pelayanan kesehatan ada upaya kesehatan, nanti kaitannya dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Di sini upaya kesehatan yang dimaksud adalah upaya kesehatan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Di sini upayanya meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, pada hari ini kaitannya dengan pelayanan kesehatan perorangan, biasanya pada umumnya disebut dengan pelayanan kesehatan kuratif atau penyembuhan penyakit. Pelayanan kesehatan perorangan pada umumnya kaitannya dengan upaya penyembuhan atau upaya penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh seorang dokter. Biasanya disebut juga dengan pelayanan kedokteran atau medical service. Di sini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasaran utamanya adalah perorangan ataupun keluarga. Mungkin di awal sudah disebutkan, sudah dijelaskan perbedaan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kedokteran. Kemudian pelayanan perorangan atau pelayanan kedokteran ini yang menjadi perhatian utamanya adalah perorangan yang dikaitkan dengan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Ada yang disebut dengan dokter keluarga. Di sini memang status kesehatan seseorang tentunya tidak bisa terlepas atau terkait dengan kehidupan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Kemudian macam-macam pelayanan perorangan atau kedokteran, ini saya kutip dari bukunya Ajrul Azwar, judulnya Pengantar Administrasi Kesehatan. Nanti adik-adik bisa lihat, bisa baca lebih jelas. Di sini ada macam-macam pelayanan kedokteran. Yang pertama ditinjau dari jumlah tenaga pengelolanya. Untuk pelayanan kedokteran dapat dibedakan atas dua macam, yang diselenggarakan oleh satu orang dan diselenggarakan oleh kelompok. Nah, bentuk yang pertama bentuk pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh satu orang, atau disebut juga dengan solo praktis. Ini sangat
populer ya di kalangan kita ya, di masyarakat kita ya. Bisa kita lihat misalnya ada dokter praktek ya, ataupun pelayanan perorangan lain misalnya, contohnya bidan ya, bidan praktek ya. Kemudian yang diselenggarakan yang sifatnya kelompok ya, bentuk pelayanan perorangan berkelompok atau grup praktek ini merupakan eh, di Indonesia ya sudah mulai banyak ya, seperti klinik ya, pelayanan kedokteran berkelompok ini banyak macamnya ya. Bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, hanya menyelenggarakan satu macam pelayanan perorangan atau kedokteran saja, misalnya praktek bersama ya antara ahli kebidanan dan praktek bersama ahli kesehatan anak. Kemudian bisa juga menyelenggarakan lebih dari satu macam pelayanan kedokteran ya, misalnya praktek dokter ahli kebidanan dengan dokter ahli kesehatan anak ya, dalam dalam bentuk ya ada rumah sakit bersalin misalnya ya. Nah, itu termasuk lebih dari satu di dalamnya, ataupun ada spesialis di bidang lain ya, kedokteran di bidang lain. Kemudian yang kedua, macam pelayanan kedokteran ya, ditinjau dari cara pelayanannya ya. Pelayanan yang diselenggarakan itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama pelayanan rawat jalan, yang kedua adalah pelayanan rawat inap ya. Nah, contohnya pelayanan rawat jalan ya, adalah pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh poliklinik ya, atau balai pengobatan ya, ataupun puskesmas atau dokter praktek perseorangan. Kemudian pelayanan rawat jalan dan rawat inap ya, jadi bisa rawat inap ya untuk pasien-pasien yang khusus membutuhkan perawatan ya. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap ya adalah pelayanan perseorangan yang diselenggarakan oleh rumah sakit ya, ataupun rumah sakit bersalin, ataupun rumah sakit lain ya. Kemudian yang ketiga, macam pelayanan kedokteran ya. Macam pelayanan yang bentuk yang ketiga dari macam pelayanan kedokteran ini atau pelayanan kesehatan perorangan ini ya, ditinjau dari ya, macam pelayanan yang diselenggarakan ya. Di sini bisa kita bedakan menjadi dua ya. Yang pertama ya, ditinjau dari pelayanan yang diberikan menyediakan satu macam pelayanan kedokteran saja, misalnya dokter praktek umum ya, pelayanan perseorangan untuk dokter umum ataupun untuk dokter spesialis ya. Kemudian yang kedua, menyediakan lebih dari satu macam pelayanan kedokteran. Nah, di sini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah ya, pelayanan kedokteran yang disebut dengan partial medical care ya. Misalnya yang diselenggarakan oleh Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian yang kedua, pelayanan kedokteran yang sifatnya komprehensif medical care ya, misalnya yang diselenggarakan oleh rumah sakit umum. Selanjutnya yang keempat ya, macam pelayanan perseorangan atau pelayanan kedokteran ditinjau dari penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi yang digunakan ya. Di sini juga dibedakan menjadi dua macam ya. Pelayanan kedokteran tradisional ya. Contoh pelayanan kedokteran tradisional ya adalah praktek pengobatan ya, yang menggunakan bahan-bahan tradisional ya, seperti tabib ataupun sinse ya. Kemudian pelayanan kedokteran modern adalah pelayanan kedokteran ya yang menggunakan berbagai pelayanan yang menggunakan berbagai teknologi kedokteran yang ada atau yang dikenal saat ini ya. Jadi memang tujuannya kedua-duanya untuk pengobatan ya, baik menggunakan praktek-praktek tradisional ya, maupun yang ada saat ini menggunakan teknologi kedokteran modern.
Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya adalah ditinjau dari tingkat pendidikan dan keahlian tenaga pelaksananya. Ya. Di sini ya dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh tenaga yang tidak mendapatkan pendidikan kedokteran modern, misalnya praktek tadi ya, ada praktek sinse misalnya ya, pengobatan-pengobatan tradisional ya, tabib misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kedokteran yang dilaksanakan oleh tenaga paramedik, misalnya ya, praktek bidan ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh dokter umum, misalnya praktek dokter umum ya. Kemudian yang keempat, pelayanan kedokteran yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis ya. Nah, di sini jadi ditinjau dari tingkat pendidikannya ya, pelayanan perorangan ataupun kedokteran itu ada yang dilakukan oleh seorang yang menguasai ilmu ataupun cara pengobatan tradisional, ada yang dilakukan oleh tenaga paramedik, ada yang dilakukan oleh dokter umum, ada juga yang dilakukan oleh dokter spesialis ataupun dokter subspesialis. Kemudian macam pelayanan perorangan atau kedokteran yang ditinjau dari peranannya dalam penyembuhan penderita. Ya. Yang pertama berhubungan langsung dengan penyembuhan penyakit. Ya, contoh pelayanan perorangan yang berhubungan langsung dengan penyembuhan penyakit ya adalah berbagai pelayanan perorangan yang diselenggarakan oleh praktek dokter dan rumah sakit. Ya. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan penyakit, misalnya pelayanan perorangan yang tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan penyakit ya adalah pelayanan laboratorium, kemudian pelayanan radiologis dan pelayanan apotek ya. Nah, ini untuk penunjang penyembuhan ya. Jadi secara langsung adanya pemeriksaan lab ya, adanya pelayanan radiologi itu adalah sebagai penunjang ya untuk misalnya menyembuhkan penyakit, tapi tidak secara langsung. Nah, itu berbagai macam pelayanan perorangan ya, atau pelayanan kedokteran ya, ada 6 ya, ada 6 macam. Selanjutnya ya, ini tadi penjelasan dari masing-masing ya, ada penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran ya, sampai dengan yang poin 6 ya, peranannya dalam penyembuhan penderita. Sekarang pelayanan perorangan di Indonesia ya, bisa kita lihat ya. Dasar pertimbangannya adalah ya di dalam sistem kesehatan di kita, pelayanan perorangan atau pelayanan kesehatan tentunya didominasi oleh pemerintah ya. Dalam hal ini banyak rumah sakit ya, ataupun pelayanan kesehatan ya, seperti puskesmas di setiap kecamatan ya, rumah sakit kabupaten ya, ataupun rumah sakit provinsi atau rumah sakit rujukan ya, berdasarkan kelas ya, itu hampir ada ya di setiap wilayah yang didominasi oleh pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya disebutkan bahwasanya ya, pelayanan kesehatan ya, atau pemberi pelayanan kesehatan pada pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwasanya ya, pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan atau pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud pelayanan kedokteran itu adalah bagian daripada pelayanan perorangan ya. Tadi ada pelayanan perorangan itu ada yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional, ada yang dilakukan oleh ahli kedokteran modern saat ini, ada yang dilakukan oleh tenaga perawat ya, tenaga bidan ya. Kemudian di sini dalam pasal 53 ayat 1 ya, pelayanan kesehatan perorangan ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit ya, khususnya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga ya. Selanjutnya di dalam Perpres nomor 72 ya, nanti adik-adik bisa lihat ya, nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional
ya, terutama di bagian upaya kesehatan ya. Nah, di sana pelayanan perorangan dibagi yang menjadi pelayanan kesehatan perorangan dengan fasilitas pemerintah ya. Nah, itu puskesmas ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, dan fasilitas kesehatan tingkat kedua, yaitu rumah sakit ya. Jadi pelayanan kesehatan itu ada yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat satu di puskesmas ya, seperti adik-adik mungkin pernah melihat di puskesmas ada pelayanan perseorangan ya, ada pengobatan ya, ada pelayanan kebidanan ya. Kemudian bisa juga ya pelayanan kesehatan ini diselenggarakan oleh fasilitas swasta ya, oleh praktek perorangan, misalnya bidan, misalnya perawat ya, dokter ya, ataupun konsultan gizi ya, dan lainnya, ataupun dalam bentuk berkelompok ya, seperti di klinik ataupun balai pengobatan atau rumah sakit umum ya, atau rumah sakit umum yang dimiliki oleh masyarakat ya, atau rumah sakit swasta. Nah, kemudian ya upaya kesehatan di sini ya ada 3 tingkatan ya di dalam eh, Perpres ya nomor 72 tahun 2012 ya. Yang pertama, upaya kesehatan tingkat pertama atau tingkat primer ya. Kedua, upaya kesehatan tingkat kedua atau sekunder, dan upaya kesehatan tingkat ketiga ataupun tersier. Nah, di sini pelayanan kesehatan perorangan primer ya, atau PKPP adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama ya secara perorangan ya, sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Nah, tadi disebutkan bahwasanya pelayanan kesehatan perorangan primer itu ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun ada di puskesmas ya. Di sini sarana utamanya adalah ya, puskesmas ya, klinik pratama ya, atau yang dimiliki oleh masyarakat ya, kemudian praktek dokter ataupun dokter gigi ya, praktek perawat atau home care ya, praktek bidan, praktek fisioterapis ya, ataupun pengobatan tradisional alternatif ya, yang secara ilmiah telah terbukti keamanannya dan khasiatnya. Kemudian yang terakhir ada sarana pelayanan bergerak ya, pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak. Kemudian yang kedua ya, tentunya pelayanan kesehatan perorangan primer ini harus ditunjang ya oleh sarana seperti unit farmasi puskesmas ya, untuk terkait dengan ketersediaan obat ya, adanya laboratorium klinik ya, radiologi, apotek ya di sekitar wilayah tersebut ya, ada toko obat maupun ada terkait dengan optik ya. Kemudian siapa sih yang menjadi tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan perorangan primer ini ya? Di sini ada berbagai macam tenaga kesehatan ya, ada dokter ataupun dokter gigi ya, perawat, bidan, fisioterapis ya, ahli gizi, tenaga kefarmasian ya, analis kesehatan, perkamedis, radiografer, dan refraksionis ya. Selanjutnya selain pelayanan kesehatan perorangan primer ya, tadi disebutkan ya, di tingkat lanjut ya ada pelayanan kesehatan perorangan ya sekunder atau PKPS, adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan ya dari pelayanan kesehatan perorangan primer ya tadi, baik dari puskesmas, dari klinik ya, ataupun dari dokter ya, yang meliputi rujukan kasus ya, spesimen, dan ilmu pengetahuan, serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk ya. Nah, di sini apa saja sih sarana utama pelayanan kesehatan
perorangan sekunder ini ya, yang pertama ya ada rumah sakit ya setara rumah sakit kelas C ya ataupun kelas D milik pemerintah ya, baik pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah kota ya, ataupun rumah sakit kelas C atau kelas D yang dimiliki oleh masyarakat ya. Kemudian selain itu bisa juga dari praktek dokter spesialis ya, atau dokter gigi spesialis ya, praktek perawat spesialis atau home care dan klinik utama. Sarana penunjang ya yang tersedia atau yang diperlukan ya adalah instalasi farmasi rumah sakit, laboratorium klinik, radiologi, apotek ya, kemudian rehabilitasi medik dan optik ya. Selanjutnya terkait dengan sarana ya, di sini ada rumah sakit yang setara kelas C dan D ya milik pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, ataupun milik masyarakat atau swasta ya. Nah, rumah sakit tersebut wajib menyediakan tempat tidur kelas 3 ya sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, di dalam sarana pelayanan kesehatan itu juga ya yang dimaksud adalah rumah sakit kelas C atau kelas D baik milik pemerintah maupun milik swasta juga harus wajib menyediakan ya bangsal khusus ya atau tempat tidur untuk ODGJ ya. Apa itu ODGJ ya? Nanti adik-adik cari ya, dan pasien dengan kasus narkoba. Kemudian untuk tenaga kesehatannya sendiri ya, untuk pelayanan kesehatan perorangan sekunder ya, di sini ada beberapa ya, dimulai dari dokter ya, dokter spesialis ya, dokter gigi ya, perawat, bidan, fisioterapis ya, ahli gizi, tenaga kefarmasian ya, ada apoteker, analis farmasi ataupun asisten apoteker ya, kemudian ada analis kesehatan, perekam medis, radiografer dan refraksionis ya. Nah, jadi yang membedakan bisa ada lihat ya adalah dari aspek tenaga kesehatan. Kalau PKPP di situ hanya dokter ya dan dokter gigi. Tapi kalau di PKPS ya di sini bisa kita lihat ada dokter spesialis ya atau dokter gigi spesialis ya. Selanjutnya pelayanan kesehatan perorangan tersier ya, di sini menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya ya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk ya. Nah, sarana utamanya meliputi ya PKPT ini ya rumah sakit minimal setara kelas B milik pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota ya ataupun milik swasta ya. Kemudian di dalamnya terdapat dokter subspesialis ya, ataupun dokter gigi subspesialis ya, ataupun ada klinik utama subspesialis. Adapun untuk sarana penunjang PKPT ini terdiri dari instalasi farmasi rumah sakit, laboratorium klinik ya, radiologi, apotek ya, rehabilitasi medik dan optik ya. Kemudian untuk rumah sakit sendiri ya, pelayanan kesehatannya itu ya adalah rumah sakit yang setara kelas B milik pemerintah ya, ataupun pemerintah daerah atau milik swasta ya, yang wajib menyediakan tempat tidur kelas 3 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk tenaga kesehatannya sendiri dapat kita lihat di sini ya. Nah, ada dokter subspesialis ya, dokter gigi subspesialis, dokter spesialis ya. Kemudian ada perawat, bidan, fisioterapis ya, ahli gizi, tenaga farmasi, analis kesehatan, perekam medis, radiografer dan refraksionis. Jadi kalau kita lihat ya dari ketiga tingkatan ya upaya kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga ya. Nah, yang membedakan adalah tenaga kesehatan ya dan kelengkapan daripada sarana utama dan sarana penunjangnya ya.
yang terlihat jelas di sini adalah tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan ya, khususnya dokter ya. Di sini kalau yang tingkat sekunder atau tingkat kedua ya tenaga dokter spesialis ya lebih utama ya. Kemudian untuk yang tingkat tersier yaitu dokter subspesialis. Kemudian pelayanan perorangan di Indonesia ya, bisa kita lihat di sini ya, ada pelayanan rawat jalan ya, ada pelayanan gawat darurat, ada rumah sakit ya. Nah, apa sih batasan dari pelayanan rawat jalan di sini ya? Bahwasanya pelayanan rawat jalan ya adalah salah satu bentuk dari pelayanan perseorangan atau pelayanan kedokteran ya. Didefinisikan secara sederhana ya adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien yang tidak dalam bentuk rawat inap. Ya, di sini pengertian pelayanan rawat jalan termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang seperti sekarang kita lihat ya, rumah sakit ataupun klinik, tetapi juga dapat diselenggarakan di rumah pasien ataupun home care ya, serta di rumah perawatan ya. Nah, untuk pelayanan rawat jalan ya, banyak faktor yang berperan ya sebagai penyebab makin berkembangnya pelayanan dan juga sarana pelayanan rawat jalan ini ya. Ada beberapa variabel ya atau faktor ya. Yang pertama, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan rawat jalan relatif lebih sederhana ya, dan lebih banyak didirikan oleh sektor swasta ya di dalam pelayanan kesehatan ya. Kemudian yang kedua ya, ada kebijakan pemerintah yang untuk mengendalikan biaya kesehatan mendorong dikembangkannya berbagai sarana pelayanan kesehatan rawat jalan ya. Jadi kebijakan-kebijakan seperti mendirikan klinik misalnya ya, itu bisa memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan ya, pelayanan rawat jalan. Kemudian yang ketiga ya, beberapa faktor ya yang terkait dengan pelayanan rawat jalan ini adalah tingkat kesadaran kesehatan penduduk yang makin meningkat ya. Di sini ya, yang tidak lagi membutuhkan pelayanan untuk mengobati penyakit saja, tetapi juga untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan ya. Jadi bukan hanya orang yang sakit misalnya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ini ya, tetapi juga mereka-mereka yang memiliki kesadaran ya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya juga ya ada yang atau dapat dilayani oleh sarana pelayanan kesehatan rawat jalan. Kemudian yang keempat ya adalah kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran yang telah dapat melakukan berbagai tindakan kedokteran yang dulunya memerlukan pelayanan rawat inap, tapi dengan adanya kemajuan teknologi itu ya cukup dilayani dengan pelayanan rawat jalan saja. Nah, itu berbagai faktor ya makin berkembangnya pelayanan kesehatan rawat jalan. Kemudian selain pelayanan rawat jalan ya, ada juga pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh rumah sakit ya, oleh rumah sakit ya. Di sini contohnya misalnya adalah pelayanan kesehatan di klinik ya, di poli. Pelayanan rawat jalan ya oleh klinik ataupun rumah sakit ya, merupakan bentuk pertama dari
pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan eh, rumah sakit ya. Nah, pada saat ini berbagai jenis pelayanan rawat jalan banyak diselenggarakan oleh rumah sakit yang secara umum dapat dibedakan yang menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pelayanan gawat darurat atau emergency service, yakni untuk menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera ataupun mendadak. Kemudian yang kedua adalah pelayanan rawat jalan paripurna ya. Adalah pelayanan yang memberikan ya, pelayanan kesehatan paripurna ya sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang ketiga ya, pelayanan rujukan yakni yang hanya melayani pasien-pasien yang dirujuk oleh sarana kesehatan lain, biasanya untuk diagnosis ataupun terapi ya, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk. Kemudian yang keempat ya, pelayanan bedah jalan ya, yakni yang memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan lagi pada hari yang sama ya. Nah, di sini merupakan bentuk-bentuk pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh klinik rumah sakit ya. Ada juga yang dilakukan oleh pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh klinik mandiri ya. Bentuk kedua dari pelayanan rawat jalan adalah yang diselenggarakan oleh klinik ya, yang mandiri, yakni yang tidak ada hubungan organisatoris dengan rumah sakit ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelembagaan ya, rumah sakit ya. Bentuk klinik mandiri ini banyak macamnya ya. Secara umum dapat dibedakan di atas 2 macam. Yang pertama klinik mandiri sederhana ya, yang kedua klinik mandiri institusi ya. Nah, apa sih klinik mandiri sederhana? Ya, bentuk klinik mandiri sederhana ya, ini populer di masyarakat atau di kita ya, adalah praktek dokter umum ya, atau praktek dokter spesialis perorangan ya. Nah, ataupun kalau di Indonesia ada lagi praktek bidan, yaitu pelayanan kesehatan perorangan ya. Kemudian untuk klinik mandiri institusi ya, bentuk klinik mandiri institusi ya, itu banyak macamnya, mulai dari praktek berkelompok ya, ada BKIA ya, Balai Kesehatan Ibu dan Anak ya, ada klinik perusahaan misalnya ya, ada juga klinik-klinik yang dimiliki oleh badan atau organisasi tertentu. Nah, yaitu pelayanan perorangan di Indonesia. Nah, ini penjelasan ya pelayanan rawat jalan ya. Ada yang diselenggarakan oleh klinik rumah sakit ya. Pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh klinik mandiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri khusus pelayanan rawat jalan